nanti dari Pak Sarul Aidi. Silakan Pak Anwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya perjelas dan dalami. Yang pertama, saya mulai dari Pak Irjen. Saya fokus pada pembentukan desa anti korupsi. Salah satu fenomena yang terjadi hari ini, betapa banyak kepala-kepala desa kita yang tersangkut kasus korupsi pengelolaan dana desa. Saya ingin sekali Pak, sebetulnya bisa ditunjukkan, sebetulnya performan desa anti korupsi itu sudah ada enggak di Indonesia ini? Di mana sehingga kita bisa publish ini, kita bisa sosialisasi bersama-sama sehingga menjadi acuan bagi desa-desa lain. Saya kalau bisa mengumpamakan Pak, Kementerian Desa ini hampir sama nasibnya dengan desa, kepala desa. Hasrat besar, tenaga kurang. Desa itu betapa banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat dan harapan masyarakat kepada desa, tapi tidak didukung dengan ketersediaan anggaran. Sama juga dengan kementerian ini, saya lihat. Kementerian ini sebetulnya kalau kita mau membuat klasifikasi, saya bisa mengkategorikan bahwa kementerian yang paling penting di Republik ini adalah Kementerian Desa. Karena Indonesia ini adalah basisnya desa. Kekuatan Indonesia ini ada di desa. Dibanding dengan daerah dengan negara-negara lain, kita beda. Kekuatan kita di Indonesia ini karena desa kita yang tumbuh secara mandiri dengan konsep otonomi yang mandiri itu. Tapi sayangnya tidak mendapat perhatian yang begitu besar karena dianggap desa ini sebagai sebuah lembaga penopang saja, padahal lembaga utama dalam pembangunan Republik ini adalah desa. Nah, oleh karena itu saya mungkin Pak Irjen bisa nanti ya mungkin di Indonesia ini sudah ada Pak desa yang anti korupsi ini. Karena ini sudah kita bina selama kurang lebih 4 tahun bahkan beberapa tahun yang lalu. Sehingga ini bisa kita jadikan informasi buat desa-desa lain di Indonesia untuk dijadikan studi tiru bagi mereka ya. Sehingga kita berharap ke depan ini tidak ada lagi kepala-kepala desa kita yang kasihan. Mereka korupsinya biasa kesalahan administrasi hanya 50 juta, 100 juta, mereka harus terpaksa berhadapan dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada BPSDM, saya ingin menyoroti soal tenaga pendamping desa. Saya melihat di lapangan, tenaga pendamping desa kita ini, kalau saya bisa istilahnya tidak bunyi Pak. Saya masih kecil dulu, saya pernah melihat bagaimana gebrakan yang kita dengar dulu, ada dua pendamping desa namanya, yang dulu zaman Orde Baru lah namanya Butsi itu Pak. Itu luar biasa pengaruhnya mereka dalam rangka melakukan pendampingan terhadap pembangunan desa. Padahal saya lihat tenaga pendamping kita sekarang Pak, dari sisi kualitas itu jauh lebih memiliki kualitas. Saya mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Desa yang sudah melakukan pembinaan yang luar biasa kepada pendamping kita. Bahkan memang pendamping-pendamping kita ini anak-anak pilihan yang mereka direkrut memiliki kapasitas keilmuan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi tidak bunyi Pak di desa. Apakah ini mana kira-kira masalahnya ini? Kita inginkan bahwa kita mengeluarkan anggaran yang besar untuk melatih mereka, merekrut mereka 15.000 setiap tahun. Kita harapkan bisa mewarnai pembangunan desa, itu maksudnya. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan ke depan? Saya lihat di sini ada pendamping profesional yang berkinerja baik, penilaian. Ya. Saya juga ingin minta ini, di Indonesia ini tenaga pendamping profesional
berkinerja baik ini yang mana saja. Kita mau lihat sejauh mana pengaruhnya. Sejauh mana dia mewarnai pembangunan desa itu. Itu yang kita butuh sebetulnya. Tidak hanya sekedar pendamping desa ada di situ, tapi tidak mewarnai seluruh proses pembangunan desa. Karena tujuan kita menghadirkan pendamping desa itu untuk bisa mengarahkan desa. Bagaimana supaya pengelolaan keuangan desa ini bisa lebih baik, pembangunan desa bisa lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, Badan Pengembangan dan Informasi Desa. Ini saya lihat ada desa cerdas. Ini juga saya minta ini selama 4 tahun kita RPJMD kita sekarang ini sudah masuk ke masa terakhir, tahun terakhir. Desa cerdas. Nah, saya minta juga datanya desa cerdas kita di Indonesia ini di mana itu? Nah, yang menurut indikator, menurut penilaian Kementerian Desa bahwa itu desa cerdas. Jangan sampai nanti ini kita hanya menjadi formalitas belaka saja. Kita menetapkan ini desa cerdas. Banyak Pak kejadian di lapangan. Dapat penghargaan, tapi sebenarnya realitas tidak begitu. Ataupun realitas pada saat penilaian itu ya benar, dia cerdas. Tapi setelah itu tidak lagi berkesinambungan. Nah itu tentu kita tidak harapkan itu terjadi. Oleh karena itu ini minta data-data juga mungkin Pak Pimpinan. Ini bisa kita, supaya kita bisa tahu. Anggaran kita sudah keluarkan, kita awasi selama ini, tapi perlu tahu juga, perlu tahu. Saya lihat sudah ada data di provinsi ini, di provinsi ini. Saya di Sulawesi Tengah, saya lihat ada dia. Saya lihat di Kabupaten Poso. Saya tidak tahu desanya yang mana. Saya mau lihat betul apa desa itu cerdas benar atau tidak. Indikatornya di mana disebut desa cerdas itu? Nah, tuh. Kemudian yang terakhir Pak, soal rencana anggaran 2024. RPJMD kita tahun terakhir di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan juga Kementerian Desa ini. Kami di DPR RI ini dalam kaitannya dengan proses kemitraan dan tugas konstitusional kami adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ya, yang ada di kementerian masing-masing. Kalau saya melihat laporan yang ada Pak, jujur saya tidak bisa menilai ini Pak. Karena yang kita terima ini kan laporan input, output. Berapa anggaran, berapa realisasi, itu terus saya lihat, saya baca-baca dari pimpinan, dari setiap kementerian. Padahal sesungguhnya kalau cuma mengawasin itu rugi kita Pak. Ngapain kita capek-capek di sini hanya untuk mengetahui berapa anggaran, berapa realisasi? Yang kita butuh sesungguhnya sudah jadi apa dengan anggaran sebesar ini? Sudah di mana kemajuannya Pak? Ini saya lihat tidak ada. Jadi mohon Pak untuk bicara 2024 kita juga mau lihat dulu. Dari sekian progres dari tahun 2019 itu sampai dengan 2023 sudah menjadi apa? Katakanlah misalnya pendamping desa. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Kemajuannya sampai di mana? Saya kira itu yang perlu kami awasi, yang perlu kami tahu. Kalau cuma sekedar mengetahui berapa realisasi belanja, terlalu murah kita di sini Pak. Mendingan kita, tapi kita butuhkan Pak, yang kita butuh itu, ini tahun terakhir, 2024 harus kita selesaikan Pak. Nah, Bapak saya tahu persis, saya hafal Pak, saya mantan birokrasi. Saya tahu persis Bapak sudah melakukan itu, tapi kami kan tidak ada di sini. Nanti kalau kami ditanya, Pak Anwar gimana Kementerian Desa dalam merealisasikan program desa wisata sampai dengan 2023 sudah berapa? Dan kemudian desa wisata itu sudah menjadi apa? Saya lihat ini Pak, ini perlu kita bicara Pak. Kami ingin membantu kementerian ini. Kalau kami tahu juga anggaran setengah mati Pak, kita bicara anggaran untuk kementerian ini karena klasifikasi kementerian ini juga sangat menentukan jumlah anggaran yang diberikan. Tapi kita ingin ada yang tuntas Pak, ada yang tuntas dari kerja kementerian ini.
Jangan sampai nanti kita sampai di akhir RPJMD 2019-2024 ini kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Termasuk kami juga di sini yang dianggap gagal dalam mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan ini. Saya kira Pak Pimpinan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sekjen dan semuanya, mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya silakan Pak.